Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mayahdillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalahu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Perkenankanlah, saya Dela Fitri dari kelas akuntansi B pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan materi mengenai bab sholat. Sholat menurut etimologi secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti doa. Sedangkan menurut terminologi secara istilah, sholat adalah serangkaian kegiatan ibadah khusus atau ibadah tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43 berisi perintah mendirikan sholat. Wa aqimus sholat wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in, yang artinya dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Menurut tafsir Al-Muyasyar, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umatnya untuk melaksanakan sholat secara sempurna dengan melaksanakan rukun-rukunnya, melaksanakan wajib-wajibnya, dan juga dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Perintah sholat dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 78 yang artinya dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan perintah sholat pun dituangkan dalam Al-Quran surat Hud ayat 114 yang artinya dirikanlah sholat itu kepada dua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Sholat adalah ibadah yang akan pertama kali dihisab. Dari Anas R.A., Nabi SAW bersabda, yang akan pertama kali dihisab bagi seseorang ketika hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka baik pula seluruh amal perbuatannya, dan jika sholatnya buruk, maka buruk pula seluruh amal perbuatannya. Sholat adalah kewajiban bagi kita sebagai manusia, dan pada dasarnya manusialah yang membutuhkan ibadah sholat. Sholat adalah ibadah yang jika dikerjakan mendapatkan pahala, dan jika tidak dikerjakan, maka akan mendapatkan dosa. Pahala sholat akan lebih banyak didapatkan jika dikerjakan dengan berjamaah. Kemudian dalam Islam, sholat memiliki kedudukan yang tidak dapat ditandingi oleh ibadah lainnya. Selain sebagai rukun Islam dan yang berarti tiang agama, sholat juga adalah ibadah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj. Sholat adalah tiang agama. Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka ia telah menegakkan agama Islam itu. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah merobohkan agama Islam itu. Dari hadis tersebut dikemukakan bahwa penyangga atau penopang agama Islam adalah sholat. Kemudian syarat sah sholat dan rukun sholat. Syarat sah sholat adalah hal yang harus dilakukan, tetapi bukan bagian dari amalan sholat. Dan rukun sholat adalah sesuatu yang wajib dilakukan dan bagian dari sholat. Syarat sah sholat ada 5. Yang pertama adalah toharoh, suci dari hadas dan suci dari
najis. Allah tidak akan menerima sholat seseorang di antara kamu jika ia berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua yaitu suci badan, suci pakaian, dan suci tempat. Yang ketiga yaitu menutup aurat. Yang keempat mengetahui masuknya waktu sholat. Dan yang terakhir, yang kelima ini menghadap kiblat. Selanjutnya yaitu rukun sholat. Rukun sholat ada 13. Yang pertama, berdiri bagi yang mampu. Islam memberikan keringanan untuk sholat dengan duduk dan sholat dengan tidur apabila ia tidak mampu untuk berdiri. Yang kedua yaitu niat sholat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, takbiratul ihram, membaca takbir Allahu Akbar ketika sholat. Yang keempat membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaatnya. Membaca surat Al-Fatihah ini wajib, dan ketika membaca surat atau ayat pendek itu hukumnya sunnah. Yang kelima yaitu ruku, yang keenam ihtidal, yang ketujuh sujud, yang kedelapan duduk di antara dua sujud, yang kesembilan duduk tasyahud akhir, yang ke-10 membaca tasyahud akhir, yang ke-11 membaca sholawat Nabi, yang ke-12 salam, dan yang ke-13 adalah tertib. Tertib di sini berarti melaksanakan sholat atau melaksanakan rukun sholat secara beraturan, secara teratur. Rukun sholat haruslah bersanding dengan bacaan, dan rukun sholat tidak terkait dengan tempat, tetapi terkait dengan ibadah yang saat dilakukan, bagian dari praktiknya. Sekian penjelasan tentang bab sholat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar, dan yang salah datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah, khilaf, dan dosa. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.